Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Dosen Muda. Pada kali ini saya ingin sharing tentang pendidikan akhlak di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat efektif untuk pendidikan akhlak, terutama untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, kemudian untuk anak-anak didik kita, ya. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita menanamkan pendidikan karakter bagi kita dan bagi mereka. Ketika kita berbicara karakter, tentunya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan nilai. Ya. Apa itu nilai? Nilai ini merupakan standar, ya, standar dari perbuatan seseorang, ya, ataupun dasar dari perilaku seseorang. Ketika misalkan seseorang melakukan suatu tindakan, nah, tentu kita bisa melihat apa nilainya. Ya, ketika dia misalkan berkata jujur, ya, maka apa nilai daripada perbuatan orang tersebut, yaitu kejujuran. Kemudian ketika misalkan ada orang yang misalkan berani, ya, untuk membela kebenaran, tampil membela kebenaran, maka sesungguhnya orang tersebut sedang menginternalisasikan atau menginterpretasikan nilai, yaitu keberanian. Dan seterusnya, banyak sekali nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku seseorang. Ya, keberanian, kemudian kejujuran, kesungguhan, ya. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada 4, ya, dari mulai sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini merupakan sifat yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah nilai yang ada di dalam perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum Rasulullah menjadi Rasul, itu kan beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu yang dipercaya. Sungguh luar biasa, ya. Itu orang sudah melekat pada dirinya sifat kejujuran, ya, tanggung jawab sehingga orang dengan refleks memberikan gelar, gitu ya, kepada seseorang, yaitu kepada Kangjeng Nabi Muhammad waktu itu, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, inilah contoh dari orang yang sudah menginternalisasikan sebuah nilai yang terkandung di dalam dirinya. Nah, pada bulan suci Ramadan ini tentunya kita tidak ingin melewatkan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh hikmah ini lewat begitu saja. Ya, tentu ini merupakan kesempatan untuk senantiasa kita memperbaiki diri, terutama dalam hal akhlak. Yang pertama, akhlak ini ataupun karakter ini kita harus munculkan, ya, dengan pembiasaan kecil itu akan berdampak menjadi besar. Ketika misalkan kita memiliki anak, ya, itu harus dibiasakan dari mulai bangun tidur. Itu jam berapa, kemudian apa yang harus dia lakukan, kemudian perilaku keseharian mereka itu harus kita perhatikan dan kontrol sehingga mereka terbiasa melakukan hal-hal yang baik, gitu ya. Contoh mungkin ketika bangun tidur, apa yang harus dia lakukan? Apakah megang HP, main HP, ataupun langsung makan sahur atau bagaimana? Nah, itu kan juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Alangkah lebih baiknya ketika dia setelah bangun tidur, kemudian dia ke air terlebih dahulu, gitu ya, cuci muka, wudhu, gitu kan, ya. Nah, ini kan lebih baik.
Nah, ini hal-hal sederhana seperti ini, hal-hal kecil seperti ini harus kita biasakan ya kepada anak didik kita, terutama pada diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri juga itu kan sangat penting ya, hal-hal kecil seperti itu kita perhatikan. Kemudian ketika mungkin ketika bagaimana ketika makan ya kan, itu hal-hal yang harus diperhatikan, itu dari mulai berdoa, kemudian ketika mengunyah jangan sampai ada suara gitu kan ya. Kemudian ketika makan itu tidak boleh meremeh. Kalau bahasa Sundanya itu meremeh, atau apa bahasa Indonesianya? Jadi tidak ada yang berserakan nasi itu ya. Kemudian harus habis seperti itu. Jadi dibiasakan anak-anak ini jangan sampai menyisakan nasi ya di piring gitu ya setelah dia makan. Nah, ini kan hal-hal yang harus diperhatikan ya sebagai pembiasaan. Ini dalam rangka mendidik akhlak, mendidik karakter gitu ya. Nah, kemudian ketika misalkan dia mau ke kamar mandi, bagaimana dia berdoa, kemudian melangkahkan kaki ya kan. Kemudian keluar rumah dibiasakan ucap salam, kemudian berpamitan, cium tangan dan sebagainya. Masuk rumah ucapkan salam. Nah, hal-hal seperti ini itu memang bagian dari pendidikan akhlak yang memang harus diperhatikan oleh orang tua di rumah ya. Jangan sampai dianggap sepele ketika misalkan ada anak terbiasa dengan perilaku-perilaku negatif ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang kurang baik, yaitu ketika tidak diubah gitu ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan berdampak nanti di masa yang akan datang ketika dia sudah dewasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanamkan akhlak ya kepada anak-anak atau termasuk diri kita, yaitu adalah dengan peneladanan. Kita harus punya role model nih, siapa yang menjadi contoh teladan kita. Tentu dalam hal ini kita memiliki panutan adalah Kangjeng Nabi Muhammad, karena Kangjeng Nabi Muhammad itu kan suri teladan dalam bagi kita umat muslim. Beliaulah yang menjadi role model kita, suri teladan kita. Kehidupan Rasulullah itu sangat luar biasa dan kita meneladaninya. Kemudian ketika kita mendidik anak-anak, tentu anak-anak juga akan melihat ya bagaimana orang tuanya ya. Orang tua itu menjadi role model bagi anaknya, bagaimana menanamkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Mereka akan melihat bagaimana orang tuanya terlebih dahulu gitu ya. Ketika orang tuanya mau menyuruh untuk sholat, untuk ngaji, ya dia juga akan melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya. Apakah orang tuanya sholat, apakah orang tuanya mengaji. Nah, itu kan tergantung bagaimana orang tuanya, apakah bisa menjadi contoh ataupun tidak. Nah, itu makanya kita harus memperhatikan diri kita ya, untuk senantiasa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, termasuk guru di sekolah. Guru itu menjadi role model bagi anak didiknya, sehingga guru itu harus tampil maksimal, harus tampil sempurna di hadapan murid-muridnya. Jangan sampai muridnya itu kehilangan sosok ya idola ataupun suri toladan, sehingga tidak ada lagi yang diidolakan dari sosok gurunya itu. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan karakter itu dengan penugasan. Bagaimana kita memberikan tugas ya. Misalkan di bulan suci Ramadan ini saya melihat ada buku Ramadan ya yang diberikan oleh guru-guru di sekolah kepada anak-anaknya, kepada anak-anak didiknya. Saya kira itu bagus ya untuk mencatat kegiatan aktivitas di bulan suci Ramadan seperti sholat taraweh, sholat berjamaah, tadarus, kemudian kuliah subuh ya kan, dan lain sebagainya. Itu baik, tetapi penugasan itu tidak hanya dilepas begitu saja ya, tetapi harus dengan pengawasan ya, harus dengan pengawasan. Contoh kecil, ketika misalkan di rumah itu kan anak disuruh oleh orang tuanya misalkan ya, nak tolong bersihkan lantai atau sapu atau ngepel gitu ya. Jangan hanya menyuruh, sebatas menyuruh, tetapi perhatikan bagaimana kualitas dia bekerja, bagaimana cara dia menyapu, bagaimana cara dia membersihkan lantai. Nah, itu kan harus dididik oleh orang tua
gitu ya. Tidak hanya disuruh begitu saja lalu kemudian dia tidak diberikan arahan oleh orang tuanya. Di sekolah pun demikian. Ketika dikasih buku Ramadan, tugas guru adalah mengawasi. Meskipun memang ada kerjasama dengan guru pengajian misalkan ya, dengan ustadz di madrasah, di pesantren, tetap pengawasan dari guru, fungsi pengawasan dari guru itu harus ada. Ya, jadi penugasan itu tidak hanya sebatas memberikan tugas begitu saja, tetapi harus tetap dalam pengawasan. Contoh kecil misalkan di rumah, ketika anak disuruh, nak tolong beliin garam oleh orang tuanya. Nah, bagaimana orang tuanya ini memperhatikan seluruhnya, ketika dia memberikan uang berapa, kemudian nanti dia apakah segera melaksanakan atau tidak, kemudian dia belinya kemana, perhatikan, kemudian setelah dia datang apakah sesuai dengan apa yang diperintahkan atau tidak, ada uang kembaliannya atau tidak, dan sebagainya. Itu harus detail. Orang tua harus rinci. Ketika misalkan memberikan tugas kepada anaknya, itu harus tetap dalam pengawasan, tetap dalam arahan dari orang tuanya. Selanjutnya, hal yang paling penting, yang penting dalam pendidikan karakter adalah pendisiplinan. Bagaimana kita menanamkan pendisiplinan, disiplin bagi diri kita ya, dalam hal mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur pikiran, mengatur perasaan, mengatur keuangan. Itu adalah pendidikan akhlak. Terkadang kita tidak lupa ya untuk mengatur mengelola, memanage waktu, sehingga akhirnya tidak tahu waktu gitu ya, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian dengan tenaga juga, kita sedang berpuasa sekarang sehingga aktivitas kita itu harus kita atur, jangan sampai menghabiskan energi kita sehingga kita tidak kalau anak-anak mungkin tidak kuat sampai maghrib seperti itu ya. Dan ini harus kita perhatikan ya, pengaturan tenaga. Perasaan pun demikian, bagaimana kita bisa mengatur perasaan kita sehingga tidak menjadikan gejolak ataupun kejiwaan kita itu kurang sehat. Seperti itu. Jadi pendisiplinan itu penting. Dan terakhir adalah penegakan hukum. Saudara-saudara sekalian, di Singapura itu kalau kita lihat, itu tidak ada sampah yang berserakan. Bahkan nyaris tidak akan Anda dapatkan yang namanya sampah ya. Orang merokok saja itu pada tempatnya. Tidak ada yang berani merokok di tempat sembarangan. Ya, ini adalah buah dari penegakan hukum. Sebetulnya belum tentu mereka itu memiliki karakter ataupun akhlak yang baik gitu ya. Tetapi karena mereka takut dengan hukuman ya, karena hukumannya itu berat, dendanya itu besar seperti itu, sehingga akhirnya mereka mau tidak mau tunduk gitu ya, warga negara Singapura itu. Dan inilah upaya dari pendidikan karakter atau pendidikan akhlak di Singapura. Nah, demikian ya untuk upaya-upaya kita ya pada bulan suci Ramadan ini ya, untuk meningkatkan kualitas akhlak kita ya. Kesempatan yang sangat baik sekali saya kira di bulan suci Ramadan ini untuk peningkatan kualitas akhlak kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, kemudian juga kepada sesama manusia, menjaga kebaikan-kebaikan kita, jangan sampai timbul perpecahan ya, timbul persengketaan dan sebagainya. Itulah apa yang saya dapat sampaikan tentang pendidikan akhlak di bulan suci Ramadan ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.